Dan anak-anak ibu, kita ketemu lagi di hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. Bagaimana weekendnya kemarin? Ibu harapkan kamu beserta keluarga kamu menikmati akhir pekan bersama-sama. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran ke-6. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan daripada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, di mana Tuhan masih menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami hingga pada saat ini. Terima kasih di mana kami bisa bangun pada hari ini untuk memulai aktivitas kami dengan penuh semangat ya Bapa. Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Berkati guru kami, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, amin. Anak-anak ibu, hari ini Senin tanggal 25 Januari 2021, kita masih belajar dari subtema 1, pembelajaran ke-6. Di sini nanti akan dibahas mata pelajaran PKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Seperti biasa, ibu akan kirimkan video pembelajaran dan ibu harapkan anak-anak ibu menonton sampai akhir, karena nantinya akan ada tugas yang mana jawaban dari pertanyaan itu ada di video. Selamat menyaksikan. 5 tentang cuaca nih. Subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Adik-adik di sini ya, Edo dan teman-temannya itu memakai pakaian adat dari asal mereka atau dari daerah mereka masing-masing. Mengunjungi festival makanan itu sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Nah, kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Ayo kita pelajari daftar hasil kunjungan kita ke stan-stan pameran. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang makanan khas dari berbagai daerah. Misalnya dari Maluku ada papeda, dari Jawa Barat ada combro, dari Bali ada sate plecing, lalu dari Jawa Tengah ada gedok, dari Sumatera Utara ada kue ombus-ombus. Lalu dari Lampung ada kue gegaduh, dari Jawa Timur ada rujak cingur, Sumatera Selatan ada tekwan, lalu dari Sulawesi Selatan ada kue jalangkote, dari Jakarta ada kerak telur, dan dari Yogyakarta ada bakpia patok. Nah, ini makanan khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk berkunjung ke stan-stan, kita bisa belajar nih adik-adik dari jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dan dekorasi penunjang. Misalnya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu makanan khasnya apa? Oh, misalnya gedok, mendoan, dan lumpia misalnya. Pakaian adatnya itu pakaian Jawi Jangkep, itu beskap adik-adik. Informasi daerahnya, oh ternyata ibu kotanya dari Jawa Tengah adalah Semarang. Dekorasi penunjangnya, karena di Jawa Tengah itu ada Candi Borobudur, bisa dengan gambar Candi Borobudur. Lalu dari Sumatera Barat nih adik-adik, jenis makanannya bisa kacimuih atau gajeboh dan lompong sagu. Nah, pakaian adatnya
Ini namanya lima peah rumah nan gadang atau bundo kaduang. Adik-adik bisa mencari gambar ya dari pakaian adat ini. Nah, informasi daerahnya itu Sumatera Barat, ibu kotanya di Padang. Nah, dekorasi penunjangnya bisa berupa gambar rumah gadang. Itu rumah untuk adat orang Sumatera Barat. Lalu DKI Jakarta, jenis makanannya seperti kerak telur, nasi uduk, dan gado-gado. Pakaiannya adalah baju koko dan sadariah. Nah, DKI Jakarta ini beribu kota di Jakarta sendiri dan dekorasi penunjangnya bisa ondel-ondel. Karena ondel-ondel ini khas Betawi adik-adik ya, Betawi itu dari Jakarta. Berikutnya ada Bali ya. Nah, jenis makanannya apa? Oh, ada bebek betutu, nasi tepeng, dan bubur mengguh. Nah, lalu pakaian adatnya apa? Oh, baju safari dan kebaya Bali. Ibu kotanya di mana? Di Denpasar. Mungkin dekorasi penunjangnya apa ya? Bisa gambar tari pendet atau tari kecak. Itu adalah tari khas dari Bali. Lalu kalau kita mampir ke stan Papua, di sana ada makanannya yaitu papeda dan martabak sagu. Pakaian adatnya itu holim dan sali. Nah, Papua ini beribu kota di Jayapura. Kalau dekorasi penunjangnya bisa yang sangat ciri khasnya adik-adik ada patung Asmat dan tarian Papu. Kalian bisa mencarinya melalui Google ya. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan adik-adik. Perbedaan itu membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stan. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya kepada teman-temannya. Yuk kita bagi bersama-sama adik-adik. Di stan Sumatera, salah satu teman membawa makanan juwada 8 jam. Ini nama makanan ya adik-adik ya. Juwada dalam bahasa Palembang itu artinya adalah kue. Udin memotong kue juwada 8 jam itu menjadi 18 potongan ya adik-adik. Lani memakan 3 potong juwada. Tuliskan banyaknya juwada yang dimakan oleh Lani dalam bentuk pecahan. Nah, Lani tadi memakan 3 dari 18 potongan yang ada. Berarti bentuk pecahannya adalah 3/18. Dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya itu berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Nah, di sini yang A itu ada pecahan 2/4. Berarti 2 bagian yang akan kita warnai dari 4 bagian yang ada. Ini sudah dibagi menjadi 4. Berarti tinggal kita warnai sebanyak 2. Nah, di sini Kak Citra warnai 1, lalu di sini 1. Berarti ini sudah 2/4 bagian. Yang B 3/5. Ini sudah dibagi menjadi 5 bagian adik-adik. Berarti yang kita warnai cukup 3 bagian saja, yaitu dari pembilangnya ini adik-adik. Berarti yang diwarnai 3 bagian dari 5 bagian yang ada. Sekarang berikutnya adik-adik 4/10. Ini sudah dibagi menjadi 10 bagian. Berarti yang perlu kita arsir ada 4 bagian, dari 1, 2, 3, 4. Terserah nih adik-adik yang kalian warnai yang mana. Yang penting di sini yang diwarnai adalah 4 bagian. Lalu yang keempat ada 1/4. Ini jelas berarti yang diwarnai hanya 1 bagian saja. Jangan takut pada hujan. Yuk kita baca bersama-sama bacaan ini adik-adik. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan.
Saat hujan, terkadang petir dan kilat itu menyambar. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Nah, saat hujan sebaiknya kita berlindung di dalam rumah adik-adik. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan kita itu berlindung di tempat yang aman adik-adik. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Itu tadi ya adik-adik bacaan mengenai hujan ya adik-adik. Ya, kalau ada petir dan kilat kalian harus segera berteduh, tidak boleh di tempat yang terbuka adik-adik ya. Itu sangat berbahaya juga. Nah, kita akan mencari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca dan menjelaskan makna dari kata tersebut. Misalnya nih adik-adik ada kata hujan. Apa sih arti kata hujan ini? Nah, hujan itu artinya adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena adanya proses pendinginan. Itu arti dari kata hujan. Lalu berikutnya ada kata petir. Nah, ya adik-adik ya, kalian pernah melihat petir? Nah, petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Itu pengertian dari petir. Berikutnya ada kata kilat. Nah, biasanya itu ada kilat dulu baru ada petirnya adik-adik. Apa itu kilat? Nah, kilat itu adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Itu bisa disebut juga dengan petir dan sebagainya. Ada kata matahari. Adik-adik, pernahkah kalian melihat matahari secara langsung? Nah, di sini adik-adik, ini adalah gambaran matahari yang sebenarnya. Ternyata matahari itu adalah bola api loh adik-adik, yang sangat besar, lebih besar dari bumi ini. Nah, apa itu arti matahari? Matahari itu adalah benda angkasa, titik pusat tata surya yang berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Itu pengertian dari matahari adik-adik. Makanya matahari itu sangat panas. Tidak ada orang yang menuju ke matahari sana adik-adik, karena bisa saja belum sampai di matahari kita sudah terbakar. Berikutnya ada kata mendung. Nah, apa itu mendung ya? Mendung itu artinya adalah awan yang mengandung hujan. Biasanya kalau mau hujan itu tanda-tandanya mendung gelap adik-adik. Di langit itu penuh awan yang gelap ya, yang hitam. Nah, di dalamnya itu ada titik-titik air, lalu nanti akan turunlah hujan. Nah, anak-anak ibu harap semua sudah menyaksikan dan menonton sampai akhir. Baik, ibu akan memberikan tugas. Ada 2 tugas untuk hari ini, yaitu tugas mata pelajaran matematika. Kamu gambar dan warnai pecahan 3/10. Contohnya, kamu perhatikan gambar berikut, yaitu di situ ada pecahan 2/4 dan 3/5. Nah, di gambar tersebut kamu lihat pada pecahan 2/4 digambar menjadi 4 bagian, lalu diwarnai 2 karena yang diminta 2. Seperti itulah yang kamu akan kerjakan untuk tugas matematika. Ingat soalnya 3/10. Yang kedua, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kamu tuliskan makna atau arti dari kata yang berhubungan dengan cuaca, yaitu dari kata hujan. Jadi, tugas bahasa Indonesia yaitu kamu mencari
makna atau arti dari kata hujan? Jawabannya ada di video yang Ibu kirimkan tadi. Ingat anak-anak Ibu, jangan menunda mengerjakan tugas. Kerjakanlah selagi ada waktu. Karena bila kamu tunda-tunda, maka tugas itu akan menumpuk dan tidak selesai. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa, tetap terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Shalom.